semuanya kabar baik. Malam ini saya ingin memberikan renungan seperti yang sudah disetujui dengan tema Jangan Takut, Percaya Saja. Ini adalah sabda Yesus yang tertulis dalam Markus bab 5 ayat 36. Ada banyak ketakutan di dalam kehidupan ini. Setidaknya ada 7 ketakutan manusia. Nanti kita bercermin, cek and recheck, aku termasuk yang takut apa ya? Yang pertama adalah takut mati. Yang kedua takut gagal. Yang ketiga takut ditolak. Yang keempat takut gelap. Yang kelima takut jatuh dari ketinggian. Yang keenam takut kehilangan orang yang disayangi. Yang ketujuh takut miskin. Ya, saya ambil 7 saja. Ini yang banyak orang takut, walaupun mungkin ada ketakutan-ketakutan yang lain. Kita tiap kali mendengar ada orang meninggal, lalu tiap kali juga kita melayat atau ke rumah duka, mungkin kita juga ke kuburan atau ke krematorium. Tapi kalau itu terjadi pada kita, apakah kita sudah siap? Kita, kalau boleh nawar deh ya, jangan sekarang ya. Kalau yang masih muda, saya belum menikah gitu ya. Kalau yang sudah nikah, saya mau lihat anak saya besar. Kalau yang anaknya besar, saya mau lihat anak saya menikah. Kalau yang anaknya udah nikah, saya mau lihat cucu saya. Kalau udah punya cucu, saya mau lihat cucu saya gede. Saya mau lihat cucu saya nikah dan terus. Pokoknya kalau bisa nawar deh. Ya, itu sebenarnya karena kita takut mati juga. Takut gagal. Siapa sih yang nggak takut gagal? Misalnya gagal di dalam kuliah, gagal di dalam bisnis, gagal di dalam mungkin percintaan, gagal di dalam menjalankan tugas-tugas, entah itu yang diberikan oleh bos atau kalau dalam pelayanan kita mungkin sebagai panitia ini dan itu, ya kita takut gagal, kita pengen berhasil gitu ya. Bahkan bukan hanya berhasil, kalau perlu berhasil dengan bagus gitu ya. Sebab kalau gagal itu, waduh sedih, aduh kecewa, ya mungkin diejek orang dan sebagainya. Kita takut ditolak, ya, ditolak lamarannya, ya, ditolak proposalnya, ya, ditolak presentasinya, gitu ya, ditolak kehadiran kita dan sebagainya. Kita kan pengennya diterima gitu. Setelah diterima dengan baik. Setelah diterima dengan baik dipuji gitu ya. Dan sebagainya. Kita juga takut gelap. Ya, kalau saya ngomong gelap jangan lihat saya begitu dong. Mentang-mentang saya gelap gitu ya. Maksudnya takut gelap adalah ada orang yang sejak kecil itu takut kegelapan malam gitu ya. Mungkin kalau kegelapan malam itu ya bisa 2 kemungkinan, takut dengan makhluk yang tak kelihatan ya, setan, hantu dan lain-lain. Tapi kalau yang makhluk kelihatan ya dalam kegelapan ya kita takut mungkin dengan orang jahat dan sebagainya. Maka kita lebih senang hidup di dalam terang gitu ya. Karena di dalam kegelapan itu mengerikan, termasuk kegelapan hidup gitu ya. Takut jatuh dari ketinggian ya, maka tidak semua orang itu berani naik ke atas pohon atau ke gedung bertingkat ya, atau naik jembatan gantung, atau naik menara dan sebagainya gitu ya. Bahkan setelah berani naik pun karena bersama-sama turunnya takut dan sebagainya gitu ya. Ada orang yang takut ketinggian itu. Ada bahkan saya punya kenalan ya, dia mampu sebenarnya mau naik pesawat bisa, tapi dia takut naik pesawat. Jadi kemana-mana dia naik mobil, naik kereta, jalan darat lah. Katanya takut jatuh katanya. Apalagi setelah mendengar berita-berita ada pesawat jatuh, itu jatuhnya tidak ditemukan atau berkeping-keping ya. Atau kalau naik pesawat udah berani pun ya,
Kalau perlu keluarga ini dipecah-pecah jam berapa supaya nanti kalau mati nggak bareng-bareng. Ada yang mati duluan, ada yang masih hidup dan sebagainya. Itu ada yang sampai berpikir begitu. Takut kehilangan orang yang disayangi, ya pasti. Kalau dia seorang istri takut kehilangan suami dan anak. Kalau dia seorang suami takut kehilangan istri dan anak. Kalau dia seorang anak takut kehilangan orang tuanya. Kalau dia orang tua, ya tentu takut kehilangan orang-orang yang disayangi semuanya. Karena tadinya ada, memperhatikan aku, mendukung aku, sekarang dia tidak ada. Nggak ada lagi teman untukku. Itu memunculkan ketakutan tersendiri. Lalu yang ketujuh itu takut miskin. Nah ini real banget nih di zaman ini gitu ya. Coba kalau udah miskin, ini mengerikan ya. Ada orang pusing karena kebanyakan duit atau harta. Tapi ada orang pusing nggak punya duit sama sekali gitu ya. Anda pasti milih yang mana? Pasti milih yang pusing gara-gara banyak duitnya kan ya. Walaupun banyak duit, banyak harta, banyak tanah di sana sini itu juga pusing bayar pajaknya dan ngatur-ngaturnya gitu ya. Tapi tetap milih itu ya daripada pusing karena nggak punya duit dan nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, itulah ketakutan manusia Anda dan saya, karena kenyataannya manusia hidup di dalam dunia. Maka kata jangan takut, percaya saja, semoga ini menggema pada diri kita, Anda dan saya. Konon kata jangan takut dalam kitab suci, ya, itu jumlahnya 366. Ini menurut penelitian Richard Rumbrand. Kata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, atau yang sepadan dengan kalimat itu. Jumlahnya sekitar 366. Satu tahun itu ada 365 hari. Berarti Tuhan itu bersabda kepada kita, Anda dan saya, setiap hari jangan takut. Plus satu bonus. Katakan 366. Satu tahun 365. Berarti Tuhan setiap hari bersabda kepada kita, jangan takut, plus satu bonus. Pertanyaannya, masih takut enggak? Halo? Kalau masih takut juga, saya nggak berani ngomong terlalu, nggak berani ngomong gitu. Saya ingin mengatakan kalau masih takut juga ya wajar, karena masih manusia, berarti punya rasa takut itu wajar. Nah, ketakutan yang paling menakutkan itu sebenarnya adalah rasa takut itu sendiri. Jadi kalau orang sudah takut, itu lihat cicak seperti lihat buaya. Teman-teman pada ngomong itu cicak, enggak ini buaya gitu. Karena rasa takutnya itu lebih besar daripada kenyataannya. Jadi benarlah kata-kata ini. Ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Jadi bukan soal kematiannya, kegagalannya, ditolak, kegelapan, jatuh dari ketinggian, atau kehilangan orang yang disayangi, atau miskin. Tapi rasa takut itu sendiri yang membuat kita itu menjadi besar ketakutannya. Maka sudahlah, takut itu wajar, tapi jangan terlalu takut. Ya toh. Dan seandainya kita takut, kita ingat sabda Yesus. Markus bab 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Ini yang bersabda bukan saya loh, tapi Tuhan Yesus. Contoh nyata ya, walaupun kita tahu sabda jangan takut, tetapi berhadapan dengan kenyataan hidup ternyata memang faktanya membuat kita takut. Ini adalah kisah nyata pada zaman saya ketika saya sedang studi teologi di Yogyakarta sebagai calon imam ya pada waktu itu. Sekitar tahun 95. Saya ditabiskan tahun 96. Jadi saya sudah jadi imam 26 tahun nih. Kemarin perayaan 25 tahun tidak ada perayaan yang luar biasa karena sedang pandemi. Ya sudah, mungkin Tuhan punya maksud tertentu untuk itu gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah konteks jangan takut dengan kisah nyata ini adalah waktu itu saya ber-12 ya, ada calon imam Kuskupan Agung Jakarta, ada calon imam Kuskupan Agung Semarang, dan ada calon imam Kuskupan Purwokerto. Kira-kira ber-12 gitu. Ada ujian lisan. Ujian lisan itu
Yang keluar nanti dari 25 tesis cuma 2. Jadi kita harus sungguh menguasai 25 tesis teologi itu. Walaupun ketika diuji oleh 3 dosen yang notabene adalah para romo senior, itu 2 dari 25. Tapi kita tidak tahu 2 itu yang mana dari 25. Dan namanya ujian lisan kan nggak bisa nyontek. Jadi nanti akan ketahuan berhadapan kita bisa menjelaskan nggak tesis itu. Nah pada waktu itu sudah ujian dari 12 frater itu 11 uji. 11 yang ujian itu lulus ya, walaupun ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C gitu ya. Tapi setidaknya 11 sudah maju dan lulus. Tinggal yang frater ke-12 ini, frater terakhir. Dia di kamar, di mejanya tuh ada tumpukan diktat. Lalu sekali-sekali dia pergi ke toilet, mungkin nervous ya, buang air kecil. Ya kita sebagai teman dan sahabat gitu ya, datang ke kamarnya dan meneguhkan dia. Udah jangan takut, nggak usah nervous gitulah. Kita aja lulus, kamu pasti bisa dan lulus. Jadi jangan takut gitu. Terus apa kata frater itu? Yang notabene pemuda calon imam loh ya. Dia katakan gini, yang saya masih ingat. Gue udah tahu jangan takut dari kitab suci, tapi gue takut. Coba bayangkan deh, calon imam loh ya. Gue udah tahu jangan takut dari kitab suci, tapi gue takut. Takut gak lulus, atau setidaknya takut dapat nilai C gitu ya. Kan pengennya ingin yang terbaik ya, ingin A gitu ya. Saya hanya ingin mengatakan ternyata ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Dan itu bisa menghinggapi siapa saja. Termasuk nih ya, misalnya ketakutan-ketakutan ini ya. COVID-19 ini ketakutan zaman ini ya. Ini kan sudah melandai tapi merebak lagi ya. Ini aja beberapa umat saya sudah WA saya, Romo saya sekeluarga terpapar, harus isoman. Bahkan ada anggota dewan saya yang WA, Romo saya demam dan saya antigen di rumah, saya positif. Jadi ini COVID-nya mulai merebak lagi. Maka sekarang mulai muncul kata-kata bagus, waspada, COVID-19 masih ada. Itu kan bisa membuat kita takut tertular atau terpapar. Atau perang Ukraina-Rusia, itu dampaknya luar biasa. Kalau nanti Ukraina dibantu NATO, ya, Rusia dibantu Cina, ya, wah itu bisa perang dunia ketiga dan sebagainya. Tapi kan kita berdoa terus supaya tidak jadi dan damai. Tapi kan ketakutan itu ada. Ya. Atau misalnya perang dagang Amerika dan Cina, ini kan bisa memunculkan ya aneka kebencian ya, orang Cina di Amerika dipukuli dan sebagainya. Lalu di stoplah, tidak ada lagi orang Cina yang kuliah di Amerika. Ini memunculkan ketakutan gitu. Pokoknya warna Asia di Amerika dan sebagainya. Atau berita yang terkini, inflasi besar-besaran di berbagai negara. Ya termasuk Indonesia, tapi Indonesia masih beruntung. Nggak gede-gede amat inflasinya dibanding Argentina, Turki, dan lain-lain gitu ya. Ini memunculkan ketakutan yang nyata ya, yang ada di depan kita gitu ya. Apalagi sekarang hari ini ada WA, nomor induk ya, kartu tanda penduduk kita itu nanti akan dijadikan NPWP. Jadi kita nggak bisa lari kalau punya uang tabungan, ya ta. Jadi nyimpen dimanapun semuanya punya KTP, berarti itu harus menjadi wajib pajak. Kan punya ketakutan tersendiri yang duitnya banyak dan selama ini belum menjadi pembayar pajak yang baik. Padahal sudah ada kata-kata orang bijak taat pajak. Sejak zaman Yesus juga ada ya urusan pajak dan sebagainya. Saya pernah melayani misa di LPC Pinang. Tiba-tiba saya ketemu kenalan, oh kok ada di sini? Iya Romo, saya kena kasus pajak.
penggelapan pajak. Ya, kena berapa lama gitu. Rasanya kayaknya aku pernah kenal orang ini dan orang ini saya anggap mampu secara finansial, kok kena juga hukuman gitu ya. Ya faktanya itu ada gitu ya. Inilah ketakutan yang ada di sekitar kita. Jangankan kita orang biasa. Ini ada berita di TV ini di mana-mana lagi merebak nih ya. Tembak menembak antar polisi di rumah sang jenderal. Ketakutan juga kan pasti walaupun dia jenderal gitu kan ya. Faktanya seperti apa, karena nggak nyangka juga tiba-tiba pihak keluarga dari korban itu yang pangkatnya rendah ternyata membuka petinya dan ternyata mayatnya itu tidak murni tembak menembak, kemungkinan praduganya ada pembunuhan lain. Nah, ini bisa memunculkan ketakutan tersendiri bagi yang bermasalah, termasuk ketakutan lain. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman nih, ini tentang psikologi manusia berhadapan dengan hidup sebagai orang beriman. Jawabnya dalam hati, kalau mau di unmute ngomong juga boleh. Ibu bapak dan saudara-saudari ini lebih takut dosa atau takut malu? Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Halo? Takut dosa atau takut malu? Halo? Survei membuktikan secara psikologis kita ini lebih takut malu. Betul tidak? Sebab malu itu karena ketahuan. Kalau dosa itu nggak ketahuan. Betul nggak? Kalau ketahuan, tertangkap tangan KPK, wah wajahnya terpampang di TV, udah sekeluarga malu, udah reputasi hancur sudah. Di HP ketahuan selingkuh atau sayang-sayangan, udah ketakutan untuk dipecat sama istri. Penggelapan uang perusahaan, wah ketakutan dipecat oleh perusahaannya ya. Sebenarnya manusia itu lebih takut malu daripada takut dosa, betul nggak? Dosa mah nggak kelihatan. Malu itu karena ketahuan oleh orang lain. Psikologi loh nih, psikologis ya. Walaupun tadi ada yang jawab di chat, takut dosa. No. Dosa yang tahu cuma kita sama Tuhan, nggak kelihatan. Tapi kalau malu itu diketahui oleh orang, aduh bisa tersebar kemana-mana. Itu yang membuat kita nggak tahan. Jadi kita juga bisa takut malu, takut ketahuan dan lain-lain. Nah kalau takut malu, takut ketahuan ya bisa, ya itu tadi, takut kehilangan orang yang dicintai, takut mati, takut miskin dan lain sebagainya. Itu semua adalah ketakutan ya, takut perang, takut hancur, takut dihukum, takut didenda, takut digugat cerai, takut dipecat, dan sebagainya. Kita harus ingat sabda Yesus, jangan takut, percaya saja. Ya asal kita melakukan yang terbaik. Sebenarnya setiap orang tuh punya masalah. Anda dan saya punya masalah. Saya mau tanya nih sama teman-teman, yang bilang ini masalah atau bukan siapa? Kita sendiri. Yang bilang ini masalah besar atau kecil siapa? Kita sendiri. Pertanyaannya, jadi siapakah pencipta masalah? Jangan-jangan kita sendiri loh. Ya temannya bilang, ini nggak masalah. Terus kita bilang, enggak ini masalah buat saya. Temannya bilang, ini mah masalah kecil. Enggak, ini masalah besar buat saya. Jadi pencipta masalah dan yang menentukan besar dan kecil masalah, kita sendiri. Harusnya kalau kita wise atau bijaksana, ketika teman kita bilang, ini masalah, enggak masalah buat saya. Ketika teman kita bilang, ini masalah besar, ini masalah kecil buat saya. Asal kita yakin, memang kita tidak masalah dengan diri kita sendiri, dan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan perusahaan, bahkan hidup kita di hadapan Tuhan sudah sejujur-jujurnya. Maka kalau nggak ada masalah, ya jangan takut. Pun jika kita punya masalah, kita jangan bilang gini, Tuhan saya punya masalah besar.
Jadi sorry loh ya, jangan ngomong Tuhan saya punya masalah besar. Tapi kita harus balik kata-katanya. Hai masalah, saya punya Tuhan yang besar. Jadi yang harus besar itu bukan masalahnya, tapi Tuhan. Tuhan itu bisa mengatasi masalah kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Jadi jangan menghadapi masalah sendirian, tapi harus bersama Yesus. Sekarang saya mau tanya nih, mau nggak kita terbebas dari masalah? Halo? Kalau mau, ayo kita pergi ke Tanah Kusir. Atau ke San Diego. Ya. Kalau kita sudah tidak bernafas, kita mati, baru kita nggak punya masalah. Itu pun masih meninggalkan masalah buat yang hidup. Harus bayar kontrak dan kebersihan tanah kuburannya atau makamnya, betul nggak? Jadi sepanjang kita bernafas ya masalah ada, gitu ya. Sepanjang kita bernafas, rasa takut itu ada, itu sangat manusiawi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Kita percaya ada Tuhan yang maha besar, yang bisa mengatasi ketakutan kita. Ada Tuhan Yesus yang besar, yang bisa mengatasi permasalahan kita. Dan kita ingat Yesus bersabda, jangan takut, percaya saja. Nah, kalau ngomong percaya, itu artinya kita berani berserah kepada yang kita percayai. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Berserah itu begini loh. Ketika kita mendapat masalah, ketika kita takut dengan masalah itu, ketika kita angkat tangan dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk mengangkat kita, menolong kita. Tapi biarkan waktunya Tuhan, kapan Dia akan mengangkat dan menolong kita. Dan membereskan semua masalah kita. Membereskan aneka ketakutan kita. Yang menghinggapi pikiran, yang menghinggapi perasaan, yang mempengaruhi kehidupan kita. Maka berserah, itu bukan menyerah. Berserah itu artinya begini, ya, menyerahkan diriku kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan pun akan mengangkat kita. Kalau menyerahkan begini, ya, berserah itu begini. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Maka percayalah atau percaya saja. Itu artinya sudah serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, itulah andalan kita. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Kita senantiasa menyanyikan itu. Dan tadi juga sudah dinyanyikan dan kita akan terus menyanyikan di dalam komunitas kerahiman ilahi. Komunitas kerahiman ilahi Gereja Satora Paroki Bojong Indah. Semoga bisa menggemakan lagu itu. Dan akhirnya tema jangan takut percaya saja
membuat kita berani berserah dan mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Ingat, jangan andalkan diri kita, jangan andalkan kepandaian kita, jangan andalkan uang kita, jangan andalkan harta dan kekayaan kita, jangan andalkan nama besar kita, jangan andalkan orang kuat kita atau backingan kita. Jenderal aja takut ya. Backingan kita tuh siapa sih gitu ya. Nanti malah kekerasan lawan kekerasan gitu. Semua backing orang kuat itu bisa nggak setia gitu ya. Bahkan pamrih kepada kita. Tapi yang tidak pernah pamrih dan pasti setia adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan andalkan diri kita, siapa kita ya. Jangan andalkan orang lain, mau kita anggap orang kuat, sekuat-kuatnya orang, sepintar-pintarnya orang gitu ya. Apalagi kita mulai meniadakan Tuhan, itu salah besar. Ya. Undanglah Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Percayalah kepadanya. Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita ini kadang-kadang suka memaksakan sih waktunya kita. Itu yang membuat ketakutan menjadi lebih takut lagi. Aku pengen hari ini, aku pengen minggu ini, aku pengen bulan ini, aku pengen tahun ini, semua masalah selesai. Ya kalau ngomong pengen, semua juga pengen. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Kita juga semua pengen begitu, ya toh. Tapi biarkan waktunya Tuhan yang terjadi, bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita bakal kecewa, kita bakal gregetan, kita bakal stres, bahkan depresi, ketakutannya jadi luar biasa, memunculkan sakit-sakit yang baru, gitu ya. Maka lebih baik jangan takut. Dan percaya saja, itu artinya berserah kepada Tuhan. Dan biarkan waktu Tuhan yang terjadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo kita serahkan pada waktunya Tuhan untuk menolong kita, untuk mengurai masalah kita, termasuk untuk menghilangkan rasa takut kita. Ada orang beriman ya, kalau menghadapi masalah besar, itu mentalnya ada tiga tipe. Nanti silakan bercermin ya, atau ngaca. Kalau kita dapat masalah besar, kita mental yang mana? Satu, mentalnya ada yang seperti kayu. Begitu dapat tekanan masalah, kayu itu mudah patah, prek gitu ya. Patah semangat, ya. Lalu bisa putus asa dan sebagainya. Mental yang kedua adalah seperti besi. Dapat tekanan masalah tidak patah, tapi bengkok. Kalau udah bengkok mulai menduakan Tuhan. Kalau udah mulai menduakan Tuhan berarti mengandalkan orang pinter atau dukun. Itu namanya menduakan Tuhan. Habis sudah novena terus, sudah ziarah terus, sudah doa terus. Loh kok nggak dikabulkan? Loh kok usahaku nggak maju-maju gitu ya. Apalagi pandemi lagi. Aduh, kapan nih bangkit perekonomian untuk keluargaku? Lalu karena gregetan nggak dikabulkan, mulai bengkok imannya. Lalu datanglah ke orang pintar atau mbak dukun. Mbak, aku kepengen usahaku berhasil dan cepat kaya. Diam-diam mbak dukun berpikir, ini orang bego nih. Gua aja miskin, dia minta kaya. Jadi orang yang bengkok imannya, itu artinya dia sedang kehilangan akal sehat. Dia sedang menduakan Tuhan. Harusnya tetap berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, mentalnya tidak seperti kayu yang mudah patah, tidak seperti besi yang mudah bengkok, tapi seperti spon. Spon itu karet. Jadi kalau dapat tekanan masalah, membal lagi, balik lagi. Dapat tekanan masalah, membal, balik lagi. Balik lagi ke siapa? Balik lagi ke Tuhan Yesus. Balik maning ke Tuhan Yesus. Back to Jesus Christ.
Jangan balik kemana-mana, tapi kepada Yesus. Jangan andalkan apa-apa dan siapa-siapa. Andalkan Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja itu sabda Tuhan Yesus. Akhirnya, kalau boleh saya berpantun, pantun pendeknya ini. Kalau nanti bagus bilang cakep itu ya. Gurih nikmat makan bakut. Belinya di kantin gereja. Mari kita jangan takut. Andalkan Yesus, percaya saja. Cakep. Cakep Romo. Ya, saya ulangi pantunnya ya, mau dicatat juga boleh. Gurih nikmat makan bakut. Belinya di kantin gereja. Mari kita jangan takut. Andalkan Yesus, percaya saja. Mantap. Ulangin lagi mau yang depan tadi. Gurih nikmat makan bakut. Belinya di kantin gereja. Mari kita jangan takut. Andalkan Yesus, percaya saja. Makasih, Romo. Ya, ini renungan kecil dari saya, semoga bermanfaat. Tapi kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi atau apapun, silahkan. Baik, terima kasih banyak Romo Joy untuk Ya. renungannya. Kita bisa lanjut. Mungkin dari pihak kita juga akan memberikan Romo Joy pantun juga. Ya, silakan. Oke, di Krakau, Helena menerima pakaian biara dan nama Suster Maria Faustina. Perjumpaannya dengan Allah dianggap hanya ilusi. Romo Joy, kami semua penuh sukacita. Renungan Romo malam ini meneguhkan iman kami. Cakep. Ya, baik. Kita mungkin setelah ini lanjut ke tanya jawab. Ada di kolom chat, Bu Pingping. Baik, terima kasih, Bu Jau. Oke, pertanyaannya. Jodoh, sebentar ya, sebentar. Jodoh, karena pernah. Ini sebentar. Tuh saya bantu ya. Romo, Mungkin Ya, ya. silakan. boleh silakan. Romo, saya sering takut tidak dapat jodoh. Karena pernah trauma, mau jatuh cinta lagi, saya takut disakiti lagi. Karena saya sering diremehkan, direndahkan, sering dimanfaatkan saja. Saya takut sering dibentak-bentak dan sering cemas menghadapi semua. Karena saya tulang punggung keluarga. Ya. Begitu Romo. Mungkin lebih gimana dia Ibu Mensiana ini menghilangkan rasa takutnya itu Romo, traumanya, cemasnya, gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya semua menghadapi masalah itu cuma dua. Satu, kita ini diberi akal budi sama Tuhan. Ya kita harus gunakan akal budi kita. Ya bagaimana kita pelajari, kita juga boleh bertanya kepada teman, sahabat, dan kenalan, dan saudara, bahkan bertanya kepada pastor mungkin, berkaitan dengan masalah kita, kalau ini tentang bagaimana berelasi untuk mencari jodoh, teman lawan jenis. Semua akal budi kita gunakan, apalagi ini zaman modern. Bahkan ada yang namanya Biro Jodoh Katolik melalui online dan sebagainya. Beberapa datang kepada saya mau nikah, saya tanya, dulu kenalnya di mana? Lewat dunia maya, Romo. Gitu. Itu beberapa ada loh yang begitu gitu. Jadi gunakanlah akal budi kita, berbagai cara kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya hanya menawarkan dua saja. Ya berdoa yang tak kunjung putus sama Tuhan. Entah melalui novena, 3 Salam Maria, entah melalui doa Rosario atau Koronka, entah melalui ziarah ke 9 gua. Apapun bentuk doanya, silahkan.
Yang penting adalah kita sedang memohon bersafaat kepada Tuhan agar aku diberikan teman hidup yang tepat dan aku dijauhkan dari rasa takut dan traumaku sehingga aku merasakan kesembuhan atau healing. Bahasa kerennya sekarang kan healing gitu ya. Jadi cuma dua itu aja. Gunakan seluruh akal budi, bertanyalah kepada orang-orang yang tepat, jangan salah orang tentu saja. Sebab salah orang nasihatnya salah. Orang yang tepat nasihatnya tepat gitu. Terus yang kedua ya doa yang tak kunjung putus. Nah, masalah sembuhnya kapan, dikabulkannya kapan, itu waktunya Tuhan yang terjadi. Gitu. Nah, itu dibutuhkan berserah. Jangan-jangan ya jodoh kita adalah nggak taunya tetangga kita sendiri. Jangan-jangan jodoh kita adalah ternyata orang yang tak kuduga-duga gitu. Jangan-jangan gitu ya. Tuhan ternyata merencanakan kita memang hidup sendiri yang tak berjodoh, tapi kita bermanfaat buat keluarga. Misalnya menemani ibu yang makin tua dan sakit-sakitan. Itu juga mulia ya. Tidak semua orang hidup berjodoh itu bahagia. Ada orang yang I'm single and very happy itu juga ada. Ya contohnya saya. Ya, artinya sekarang banyak orang yang tidak menikah, tidak jadi romo, tidak jadi biarawati juga happy gitu ya. Kira-kira begitu. Baik. Semoga terjawab. Ya. Semoga terjawab Ibu Mensiana. Ya. Kemudian kita lanjut ke Bapak FX Dharma. Selamat malam Romo Susilo. Mohon izin bertanya, apa beda takut dengan khawatir tanpa sebab? Makasih Romo. Iya, sebenarnya mirip-mirip sih. Takut, khawatir, gelisah yang sepadan dengan kalimat itu sebenarnya hampir sama. Tapi ada ketakutan yang ada dan kekhawatiran, kegelisahan yang ada sebabnya gitu. Misalnya sakit nggak sembuh-sembuh, usaha nggak berhasil-berhasil, ya, memohon jodoh nggak dapat-dapat dan sebagainya. Itu kan gelisah, khawatir, takut ada sebabnya. Tapi pertanyaan Bapak tadi, khawatir yang tidak ada sebabnya. Saya juga bingung yang nggak ada sebabnya kok khawatir, takut, dan gelisah. Itu kenapa gitu? Harusnya kan semuanya ada sebabnya gitu ya. Atau jangan-jangan kita sendiri bingung, aku juga nggak tahu sebabnya apa gitu ya. Tapi ya lebih baik kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok rasa takut ini, rasa khawatir ini muncul? Kitab suci sebenarnya mengatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara pun dipelihara, bunga bakung pun atau rumput itu dipelihara Tuhan, apalagi manusia. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia pelihara. Apalagi manusia, itu pasti akan dipelihara. Jadi orang yang khawatir itu nggak nambahin apa-apa. Jadi orang khawatir itu seperti orang yang duduk di kursi goyang. Kursi goyang tuh yang bawahnya begini loh, lengkung ya. Kalau dia duduk di situ, kalau dia ke depan, aduh, duh. Kalau dia ke belakang, aduh, duh. Rasanya takut jatuh ke depan atau terbalik ke belakang. Pertanyaannya, kursi goyang itu didesain, dibuat oleh tukangnya, safety nggak? Aman nggak? Aman. Jadi nggak usah takut jatuh, terjungkal ke depan atau terjungkal ke belakang. Asal kita goyangnya juga tidak dicorokin ya, tidak kenceng gitu ya. Sederhana aja kayak orang main ayunan atau duduk santai. Itu pasti nikmat, bahkan bisa tertidur di situ. Karena digunakan kursi goyang itu didesain aman dan untuk santai gitu ya. Maka manusia ini diciptakan oleh Tuhan juga safety, aman. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu gelisah yang keterlaluan, apalagi yang tanpa sebab. Itu jawaban saya. Baik Romo. Ya. Semoga jelas ya Pak FX Dharma. Kemudian kita lanjut kepada Saudari Bernadette dari Yogyakarta.
Romo, maaf, saya boleh bertanya. Saat ini saya sedang bimbang, takut, dan hampir putus asa. Di saat keluarga, orang tua, dan keluarga saudara sakit, saya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan saya bersedia untuk menjual rumah saya. Tapi belum laku, Romo. Saya berpegang bahwa mencintai tanpa syarat kepada keluarga itu berarti berani berkorban, dan saya tidak takut kehilangan rumah di dunia ini, asal jiwa dan kehidupan orang-orang yang saya kasihi dapat tertolong. Toh nanti akan ada rumah di surga. Mohon petunjuk, Romo. Saya setuju dengan prinsip Anda. Jadi prinsipnya adalah menolong orang yang kita cintai itu harus lebih besar daripada kehilangan harta benda, gitu ya. Jadi kalau ya puji Tuhan kita tetap bisa nolong, harta benda kita nggak hilang, gitu ya. Tapi kalau memang keadaannya itu harus, ya nggak ada jalan lain, kita nggak punya uang, kita harus jual emas kita, atau kita harus cairkan deposito kita, atau kita harus jual mobil atau rumah kita supaya bisa menyelamatkan mama saya dari sakitnya. Wah, itu kan mulia banget gitu ya. Dan itu baik-baik aja ya. Uang bisa dicari, tapi kesehatan dan keberadaan mama untuk tetap eksis hidup itu kan lebih berharga daripada barang-barang itu. Maka kalau ada misalnya ya kebakaran atau ada kecelakaan dan sebagainya, itu yang paling penting orangnya selamat enggak? Yang penting orangnya dulu. Jangan, waduh rumahnya kok, aduh mobilnya hancur gitu. Yang penting orangnya selamat dulu, gitulah. Ya mobil hancur bisa dicari, yang penting kamu aman gitu ya. Rumah kebakar ya sudah. Ini kan kita nggak pengen kebakar, tapi faktanya kebakar. Ya, yang penting orangnya selamat. Nanti kita bisa bangun rumah lagi dari awal dan sebagainya. Jadi saya setuju. Kata orang cinta mesti berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, termasuk korban uang atau rumah. Jadi saya mantapkan keinginan Anda untuk berkorban bagi orang tua. Jangan takut. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak Anda, siapa lagi? Cakep? Baik, terima kasih Romo. Sorry, saya ini ya. Tapi ini ada lanjutannya, Romo. Mohon petunjuk Romo bagaimana mengatasi hati yang setengah remuk redam ini, Romo. Ya udah, berserah kepada Tuhan. Harusnya udah jawabannya ada di dalam renungan saya. Ya. Pokoknya berserah aja sama Tuhan. Gitu. Karena cuma itu yang bisa kita andalkan. Percaya aja. Maksudnya jual rumah tapi hatinya remuk redam gitu pasti ya. Ya berkorban itu kan pasti sakit. Ya, pasti sakit. Romo, betul. Itu dari tadi kita doa koronka kan remuk redam semua itu gambar Yesusnya, ya kan? Iya. Tapi kan Kristus korban cintanya, taat sampai mati. Jadi berdarah, berbilur-bilur sampai mati pun ya nggak apa-apa, karena korban cinta, bukan korban yang apa namanya itu asal-asalan gitu lah. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau berkorban harus punya tujuan. Remuk redam sakit, ya itulah. Jangan sampai kita ngomong begini ya, waktu pacaran kan ya. Gunung pun kan kudaki, lautan kan kuseberangi, untuk menjumpai engkau yang kucintai. Tambahin satu kalimat, tapi nggak janji ya kalau banjir. Ya elah, masa banjir aja lalu hilang. Ya harus berkorban demi yang dicintai gitu loh. Walaupun banjir itu repot gitu loh. Halo. Ya, baik. Baik Romo. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa menjelaskan kepada Saudari Bernadette. Kemudian kita lanjut kepada Saudara Ian Lumban. Shalom Romo, saat menghadapi pergumulan yang bertubi-tubi dan merasakan jawaban doa belum juga kunjung dijawab Tuhan, Romo sebaiknya apa yang kita lakukan sampai kita bisa merasa tenang, tidak khawatir lagi, merasakan lagi kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan melewati pergumulan tersebut. Silakan. Ya, sebenarnya tadi juga sudah saya jawab dalam renungan saya. Jangan pernah memaksakan waktuku, tapi berserahlah kepada waktunya Tuhan.
Tuhan itu menolong kita nggak pernah kecepatan, nggak pernah kelambatan, tapi pas, indah pada waktunya. Ya gitu. Jadi ya udah, saya tuh seneng dengan kalau doa ya, kata-katanya si kusta itu loh. Orang yang sakit kusta, begitu Yesus datang dia ngomong apa? Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itu doa yang paling bagus. Nggak maksa. Tuhan, aku mau, pengen sembuh. Buruan dong Tuhan. Nah itu udah mau, udah mohon-mohon pengen sembuh. Udah gitu pengen buruan sembuh. Waktunya kita paksakan. Si kusta itu enggak. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itu kan berarti menyerahkan kepada Tuhan. Bukan aku yang mau. Kalau engkau mau, engkau bisa kok menyembuhkan kustaku. Kalau engkau mau, engkau bisa kok membuat aku dapat jodoh bulan ini. Kalau engkau mau, engkau bisa kok memberi aku rezeki di luar perkiraanku. Kalau engkau mau, jadi menyerahkan kepada kalau Tuhan mau. Bukan kalau aku mau, gitu loh. Nah, itu artinya berserah. Biarkan Tuhan maunya apa kepada kita. Itu yang membuat kita harusnya nggak gelisah, khawatir, dan takut. Romo, Ya, saya mau tanya, ya. saya punya anak sudah dewasa, sudah 39 tahun, tapi tidak mau menikah, Romo. Ya. Saya Pertanyaannya? berusaha buat cariin orang jodoh ini nggak pernah mau dilayani. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana saya harus bersikap terhadap anak saya? Saya sudah kasih jalan kalau kamu nggak mau nikah, jadi pastor kek, jadi hamba Tuhan, jadi apa gitu. Jawabannya pasif aja. Iya. Stres saya. Jangan memaksa, Pak. Iya, biarkan. Jadi tugas orang tua itu adalah, kalau Khalil Gibran mengatakan, anak itu seperti anak panah. Kita busurnya itu, lalu dia melesat kemana, anak itu biarkan saja. Ini Bapak harus nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, Pak. Ngeri-Ngeri Sedap itu seorang ayah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya yang sudah terlanjur melesat di kota dan dengan pendidikan tinggi nggak mau lagi ngikutin ayahnya. Lalu akhirnya ayahnya lah yang bertobat untuk mau menyerahkan, ya udah, yang penting kamu happy. Gitu. Jadi kalau anak Bapak happy ya jangan dipaksakan kehendak Bapak. Gitu. Apa sih yang dicari dalam hidup ini kalau bukan happy? Ya, Adik-adiknya sudah menikah semua. Jangan memakai ukuran membanding-bandingkan. Makin sakit hati anak Bapak nanti. Makin nggak mau lagi dan makin nekat lagi. Kita kan dialog ya. Kamu kepengennya apa? Oh, aku kepengennya begini kok, Pak. Aku hidup sendiri juga happy kok, Pak. Gitu lah. Jadi mungkin diajak dialog dulu sambil didoakan. Gitu. Jangan memaksakan. Jadi mentang-mentang orang tua jangan memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya. Anak punya kebebasan juga untuk menentukan hidupnya. Mungkin terluka, Romo, dia. Iya. Terima kasih, Om. Sama-sama. Baik, Romo di chat masih ada pertanyaan baru. Sebagai manusia, mohon pencerahan Romo tentang proses iman yang harus dilewati oleh manusia dalam menghadapi ketakutan dan masalah dalam hidupnya, yakni dengan 3B, yakni berontak, bernego, dan berserah pada Tuhan. Terima kasih, Romo. Ya, yang paling penting adalah yang terakhir, berserah. Boleh, pertamanya berontak, lalu
boleh tawar-menawar sama Tuhan, tapi setelah itu ya berserah kepada Tuhan. Yang penting kan tujuannya, terakhir itu apa? Sebab ada undangan dari Tuhan, datanglah yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dan jiwamu tenang. Aduh, itu enak banget undangan itu ya. Udah disuruh datang, setelah datang diberi kelegaan, setelah diberi kelegaan diberi ketenangan. Ya kalau udah lega dan tenang pasti takut hilang dong. Nah masalahnya undangan itu dijawab nggak sama kita? Kita datang nggak kepada Tuhan Yesus yang mengundang kita? Atau kita seneng datang ke undangan-undangan yang lain? Undangan ke poco-poco, atau ke night club, atau ke karaoke, atau ke yang semuanya juga menawarkan kegembiraan, tapi kegembiraan semu, kelegaan semu. Ya. Waktu poco-poconya, waktu karaoke-nya, waktu nyanyi-nyanyinya, waktu rekreasinya, waktu teriak-teriak naik apa namanya itu, entah itu permainan-permainan di dunia fantasi itu kan, wah, kita lega, tapi pulang ke rumah lagi masalahnya tetap ada. Berarti itu bukan, kita tidak mengalami kelegaan yang sejati. Kelegaan sejati ditawarkan oleh Yesus, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Bahkan bukan hanya lega, hatinya tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan patah kayak kayu tadi, aku tidak akan bengkok seperti besi tadi, tapi aku akan kembali kepada Yesus dan aku akan selama-lamanya merasakan ketenangan itu. Semoga terjawab. Oke. Baik Romo, terima kasih. Saya kira ini sudah pertanyaan terakhir ya. Boleh saya tambah satu pertanyaan, Bu Ming? Oke, silakan Bu. Boleh ya Romo, saya mau memberi satu firman Tuhan sesuai judul Romo jangan takut, percaya saja, itu untuk menguatkan teman-teman di 2 Timotius 1 ayat 7 Romo. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi saya selalu pegang firman ini, kalau saya takut berarti itu iblis yang menggoda saya untuk takut. Makanya teman-teman boleh pegang ayat ini, luar biasa. Itu Romo dari masukan dari saya. Terima kasih Romo dan Bu. Ya. Terima kasih Bu Veronica. 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Ya, saya catat 2 Timotius 1. Catat ya, boleh. Itu bagus banget. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Jadi kalau takut itu berarti dari iblis ya Romo ya. Ya. Menggoda kita. Oke, makasih Romo. Oke, baik. Silakan. Baik Romo, terima kasih atas Boleh renungannya. satu lagi nggak, Bu? Oh, oke, baik, silakan. Romo, selamat malam. Malam. Saya mendengarkan banyak pertanyaan. Kesimpulan saya satu, saya lagi merenung. Bagaimana bisa ya kita manusia masih di dalam punya kedagingan, dan ketika kita menghadapi masalah yang begitu banyak, kok bisa tenang gitu. Sama sekali nggak mikirin itu bagaimana. Kuncinya apa? Memang kita berserah, kita berdoa, tetapi apakah tidak memikirkan? Sekali kalau orang Jawa bilang, ya serahlah, nanti hasilnya nggak baik pun baru mikir lagi lah gitu. Apakah seperti itu Romo? Kita diberi akal budi oleh Tuhan dan pikiran kita tetap ada. Kita nggak mungkin nggak berpikir gitu ya. Tapi kita jangan hanya menggunakan pikiran saja, tapi kita menggunakan juga iman kita. Kalau dipikir-pikir ini nggak mungkin, tapi ternyata Tuhan memungkinkan itu. Kalau dipikir-pikir saya udah gila, tapi Tuhan tidak membuat kita gila, gitu kira-kira gitu.
Jadi kan sampai ada lagu cinta, tapi ini nggak tahu ibu-ibu atau bapak-bapak tahu nggak, gara-gara apa namanya disakiti ya, sampai dia itu ngomong gini, lumpuhkanlah ingatanku, ya, hapuskan tentang dia. Pernah dengar gitu? Jadi dia minta dilumpuhkan ingatannya, kalau perlu dihapuskan itu wajah dia yang telah menyakiti hatiku. Ya mana bisa gitu loh. Wong kita itu diberi oleh Tuhan ingatan gitu. Termasuk ingatan kalau masih kepikiran nih masalah-masalah yang nggak selesai. Ya kita serahkan, buktinya tetap bisa tidurnya nyenyak kan? Halo? Iya. Itu berarti sudah berserah. Kalau nggak bisa tidur belum berserah, gitu aja kata kuncinya. Tapi pagi mikir lagi, Romo. Boleh, boleh. Pokoknya Tuhan memberi matahari untuk kita pikirkan, kita cari jalan keluar. Jangan sendirian, bersama Tuhan. Gitu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Walaupun panas otaknya, Romo. Yang penting bisa tidur nyenyak. Gitu. Puji Tuhan, berjuang untuk nyenyak, Romo. Doa dulu kalau malam. Puji Tuhan. Terima kasih, Romo. Ya. Ibu Ping-Ping. Baik, makasih Ibu Vivi. Baik Romo, saya kira cukup malam ini. Sebelum kita berpisah, izinkan kami memberikan pantun lagi buat Romo. Cakep. Rabu malam waktu yang istimewa. Kami berkumpul mendaraskan doa koronka. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Silakan sekarang Pak Gun yang akan menyampaikan.